Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di petunjuk agamaku. Semoga petunjuk agamaku membawa berkah rejeki amal yang melimpah, doanya dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya bagi kami dan umum bagi tamu kami yang berkunjung di channel kami. Tasyabuh maksudnya kebalikan dari muhkam. Bila kita namai muhkam itu adalah lafat-lafat yang jelas artinya dan maksudnya. Hadis Nabi menjadi salah satu sumber pokok dalam ajaran agama Islam dan hadis Nabi punya posisi sentral kedua setelah Al-Quran selain dijadikan sumber hukum. Para ulama hadis membagi hadis itu dalam 3 kategori dengan berdasarkan kualitasnya, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Pada terminologinya, Imam Muhammad Al-Ghazali Al-Syafi'i beranggapan bahwasannya tasyabuh, usaha seseorang yang ingin meniru sosok yang mereka kagumi entah itu dari tingkah lakunya, penampilannya ataupun sifat-sifatnya. Usaha itu ialah kegiatan yang disengaja untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tasyabuh mempunyai arti peniruan dan juga taklid. Sikap itulah yang disebabkan karena adanya kecintaan, kekaguman hati terhadap objek yang ditirukan. Fenomena semacam inilah yang kerap banyak sekali ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Jadi tasyabuh merupakan sebuah peniruan terhadap sesuatu baik dari sifatnya, tingkah lakunya dan bahkan penampilannya karena adanya kecintaan terhadap sesuatu yang ia kagumi, seperti gaya berpakaian bahkan cara bicaranya, dan tidak jarang di Indonesia banyak orang meniru seseorang yang ia kagumi dengan cara meniru gaya berpakaian, gaya rambut terutama di kalangan anak muda. Hukum tasyabuh menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab ini melarang tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir, maka dari itu muncul dalil larangan menyerupai orang kafir, seperti berpakaian ataupun sejenisnya karena hal tersebut dianggap termasuk dalam tasyabuh. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa menyerupai, meniru suatu kaum maka dia termasuk bagian daripadanya. 2. Mazhab Maliki. Dalam firman-Nya, janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan kitab Taurat dan Injil lalu mereka mengembalikannya dalam waktu yang lama. Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu sebagai represensi mazhab Maliki untuk tidak menyerupai atau tasyabuh dengan orang kafir. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengharamkan menyerupai atau tasyabuh dengan orang kafir. Salah satu pengikut mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Suyuti berpendapat seorang muslim tidak sepantasnya menyerupai atau bertasyabuh dengan orang kafir. Pada firman-Nya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Al-Jatsiyah. 4. Mazhab Hambali. Menurut ulama Hambali ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang menyerupai orang kafir, sebagaimana sabda Nabi, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai. Selain kami, Tirmidzi. Dari uraian Imam 4 mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa tasyabuh dilarang berdasarkan. Pertama, ciri khusus keagamaan orang non-muslim. Kedua, simbol-simbol keagamaan non-muslim. Ketiga, ritual keagamaan non-muslim. Dari 4 imam mazhab sepakat bahwa larangan menyerupai atau tasyabuh dengan orang non-muslim bahkan mengharamkannya.
Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, bell, dan share. Mohon doanya untuk kami berdua. Terima kasih.